Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fadlan dengan NIM 25305016.005 dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Manusia ini, saya akan membahas topik yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Berbudaya. Topik ini menurut saya sangat menarik, karena kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, manusia itu memang tidak pernah lepas dari budaya, mulai dari cara bicara, cara berpakaian, cara menghormati orang tua, tradisi, kebiasaan di masyarakat, sampai cara kita menggunakan teknologi. Semuanya dibentuk oleh budaya. Jadi, manusia bukan hanya makhluk hidup biasa, tapi manusia adalah makhluk yang bisa menciptakan dan mewariskan kebudayaan. Menurut saya, manusia disebut makhluk berbudaya karena manusia punya kemampuan untuk belajar, berpikir, menciptakan, lalu mewariskan sesuatu kepada generasi berikutnya. Kalau hewan hidup berdasarkan insting, manusia itu hidup berdasarkan makna. Manusia bisa membuat bahasa, tulisan, hukum, seni, adat istiadat, bahkan teknologi. Semua itu tidak muncul begitu saja, tapi hasil dari proses berpikir manusia. Menurut saya, manusia itu disebut makhluk berbudaya karena manusia punya kemampuan untuk belajar, berpikir, menciptakan, lalu mewariskan sesuatu kepada generasi berikutnya. Kalau hewan hidup berdasarkan insting, manusia hidup berdasarkan makna. Manusia bisa membuat bahasa, tulisan, hukum, seni, adat istiadat, bahkan teknologi. Semua itu tidak muncul begitu saja, tapi hasil dari proses berpikir manusia. Di sini saya ingin menghubungkan dengan pemikiran filsuf Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi atau rasio. Artinya manusia mampu berpikir tentang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, berguna atau tidak berguna, karena akal inilah manusia mampu menciptakan peradaban. Namun menurut saya, penjelasan Aristoteles ini menjadi lebih lengkap ketika dikaitkan dengan pemikiran Ernst Cassirer. Beliau menjelaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk simbolik. Maksudnya, manusia hidup dengan simbol-simbol seperti bahasa, agama, seni, adat, dan nilai-nilai sosial. Beliau bahkan menyebut manusia sebagai animal symbolicum karena kebudayaan manusia terbentuk melalui sistem simbol yang diciptakannya. Jadi kalau Aristoteles itu menekankan akal manusia, kalau Caesar menekankan hasil dari akal itu, yaitu budaya. Menurut saya ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Misalnya dalam masyarakat Indonesia kita punya budaya salim kepada orang tua, gotong royong, musyawarah, sopan santun dan menghargai tamu. Itu bukan sekedar kebiasaan kosong, tetapi simbol bahwa manusia hidup dengan nilai. Bahkan di era digital pun budaya tetap ada, hanya bentuknya saja yang berubah. Sekarang muncul budaya membuat konten, budaya viral, budaya menggunakan bahasa gaul, budaya flexing, bahkan budaya cancel seseorang di media sosial. Ini menunjukkan bahwa budaya selalu mengikuti perkembangan manusia. Artinya, selama manusia masih berpikir dan berinteraksi, budaya akan terus lahir. Tetapi, menurut saya ada satu hal yang perlu dikritisi, yaitu tidak semua budaya membawa manusia menjadi lebih baik. Ada budaya yang positif seperti gotong royong dan menghormati orang tua, tapi ada juga budaya negatif seperti budaya konsumtif, budaya pamer, atau budaya saling menghujat di internet. Di sini berarti manusia bukan hanya pencipta budaya, tapi juga harus jadi penyaring budaya. Karena kalau manusia hanya ikut arus tanpa berpikir, maka budaya justru bisa merusak nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi, budaya tidak boleh hanya diwarisi, tetapi harus direnungkan. Apakah budaya itu membuat manusia lebih bermoral atau malah kehilangan jati dirinya? Dari pembahasan ini, saya menyimpulkan bahwa manusia memang pantas disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal, kesadaran, bahasa, dan kemampuan menciptakan simbol-simbol kehidupan.
Budaya menjadi pembeda utama antara manusia dengan makhluk lainnya. Melalui budaya, manusia bisa membangun identitas, hubungan sosial, dan peradaban. Pemikiran Aristoteles menunjukkan bahwa akar budaya ada pada rasio manusia, sedangkan Erstasischer itu menjelaskan bahwa manusia hidup dalam dunia simbol yang ia ciptakan sendiri. Jadi kebudayaan adalah hasil nyata dari kemampuan manusia untuk berpikir dan memberikan makna. Refleksi pribadi saya di zaman sekarang, kita memang hidup di tengah budaya yang terus berubah. Tapi sebagai manusia, kita jangan hanya menjadi pengikut budaya, kita harus menjadi manusia yang mampu memilih budaya mana yang baik untuk dipertahankan dan mana yang harus ditinggalkan. Karena pada akhirnya kualitas budaya akan menentukan kualitas manusia itu sendiri. Mungkin hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.